Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir agar teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang sebuah teknikal yang bernama Smart Money Concept atau SMC. Siapa sih yang nggak tahu SMC ya? Nah, kita langsung saja nih. Sebelum kita mempelajari Smart Money Concept, kita harus tahu dulu pondasinya, yaitu market structure, mechanical market structure atau expert market structure. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang internal struktur atau external struktur, teman-teman bisa mampir dulu ke channel saya karena saya sudah membuatkan video tentang internal struktur dan eksternal struktur yang berjudul Pondasi dari Trading Forex. Sebenarnya dari trading manapun ya, pondasinya menurut saya yaitu market struktur. Oke, langsung saja. Di sini teman-teman sudah melihat ilustrasi yang saya buat ya. Dan teman-teman pasti bertanya, kenapa higher high di sini dan di sini tidak terdapat higher high? Bahkan di sini tidak terdapat higher high. Nah, gini, secara Smart Money Concept, higher high ini valid ketika dia sudah mengambil yang namanya inducement di bawah ini. Nah, inducement berasal dari teknikal Smart Money Concept yang mempunyai arti bujukan. Jadi tugas kita di saat kita ingin menganalisa sebuah market, kita harus menentukan dulu swing validnya, ini uptrend atau downtrend. Nah, seperti yang saya buat di sini, dari uptrend ke downtrend. Nah, kita harus memvalidkan dulu high-nya. High ini valid karena inducement atau minor low atau pullback terdekat sudah diambil. Nah, baru kita bidik untuk entry buy-nya lagi. Dan higher low ini dinyatakan valid apabila price sudah break body ya, break body higher high yang valid. Oke, di sini saya ulang lagi. Higher high dinyatakan valid apabila mengambil inducement terdekat. Nah, di sini inducementnya. Dan tugas kita akan membidik entry buy di saat uptrend. Kita entry follow the trend ya. Dan higher low ini atau swing low ini dinyatakan valid apabila higher high ini di break body. Oke, di break body ya, bukan di break shadow atau break subuh. Kita validkan di break body, maka barulah tercipta yang namanya break of structure atau BOS. Nah, makanya di sini saya tidak membuat yang namanya higher high baru, karena di sini higher high ini atau swing ini tidak valid. Tidak ada minor low yang diambil. Di bagian ini juga tidak ada minor low. Nah, di bagian ini high ini dinyatakan valid karena dia mengambil minor low atau inducement atau pullback terdekatnya. Nah, barulah dinyatakan valid. Jadi ilustrasi ini seperti ini ya teman-teman. Kan high valid, low valid, dan ini satu pergerakan menuju higher high yang baru. Karena higher high ini mengambil pullback terdekat atau inducement di bagian ini, makanya higher high ini valid. Dan yang harus kita lakukan adalah entry follow the trend, membidik di manakah terjadi pembentukannya lower yang baru atau higher low yang baru. Yang pastinya kita harus menandai yang namanya order block. Nah, order block biasa dijadikan sebagai zona entry bagi yang pengguna teknikal Smart Money Concept. Selain order block juga ada yang namanya imbalance sebagai titik entry juga bisa, atau order flow atau golden ratio Fibonacci itu juga bisa dijadikan titik entry. Nanti bakal kita langsung praktekkan ya ke real market. Nah, kita sambung lagi di sini. Higher high kan tercipta nih karena sudah mengambil inducement atau pullback atau minor low terdekat. Nah, kita bidik untuk entry buy-nya kan. Ketemulah daerah order block ini. Dan higher low ini atau low ini valid, swing low ini ya, dinyatakan valid apabila sudah break of structure. BOS, breaknya body ya, bukan sumbu. Dan ini barulah dinyatakan valid. Low ini ya dinyatakan valid. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi kita harus mapping lagi ya low yang valid ini sampai low valid ini di break oleh body. Berarti change of character di saat uptrend nih. Jadi kita akan membidik buy lagi di bagian ini ya. Kita akan membidik lagi di bagian ini
untuk entry buy. Namun swing yang valid ini atau higher low yang valid ini ternyata di break body oleh price. Jadi itu adalah indikasi perubahan arah harga yang tadinya uptrend menjadi downtrend. Dan selanjutnya kita akan membidik lagi untuk entry sell. Sebelum kita melakukan entry sell, kita validkan dulu low yang di break ini. Misalkan dia break nih, tadi di bagian ini, dia break body. Oke, kita validkan dulu low ini. Dimana inducement terdekat yang harus diambil low ini, agar low ini dinyatakan valid di bagian ini. Ternyata price malah turun lagi, membuat low baru di bagian ini. Inducementnya berpindah di sini. Dan price turun lagi, jadi inducementnya di bagian ini. Nah, inducement ini diambil. Dan swing ini dinyatakan valid lower low. Lalu selanjutnya tugas kita mencari entry sell, dimana yaitu yang pertama di bagian order block. Untuk materi entry nanti bakalan saya buatkan ya. Pada video ini kita akan membahas dulu tentang market struktur, cara melihat bias kemana arah harga. Nah, di sini saya mencontohkan, di sini terdapat boss lagi. Kenapa boss lagi? Ya karena break body bukan break sumbu. Dan low ini belum dinyatakan valid karena belum mengambil inducement. Inducementnya di mana? Inducementnya di sini, kejauhan. Biasanya kalau price inducementnya kejauhan, dia bakalan membuat seperti ini lagi nih. Gini, pullback atau membuat minor low baru. Nah, inducement bakalan berpindah di bagian ini. Dan jika inducement ini diambil, ini baru menjadi lower low yang valid. Oke? Nih, misalkan gini nih. Nah, ini bakalan jadi lower low yang valid. Langsung saja kita contohkan ke real market cara mappingnya. Nah, sekarang saya sudah di pair XAU USD atau gold di time frame 1 jam. Di sini saya menggunakan replay, namun bukan sembarangan replay ya. Kita akan belajar mapping dari awal. Nah, tugas kita pertama yaitu mencari boss terakhir. Di sini terdapat yang namanya break of structure. Oke, atau boss. Kita validkan dulu. High ini dinyatakan valid. Seperti yang saya bilang tadi, high ini dinyatakan valid karena inducement telah diambil. Nah, inducement atau pullback terdekat atau minor low sudah diambil. Dan di sini dinyatakan low valid. Kenapa? Karena low ini berhasil membreak higher high yang ini. Break body ya. Nah, di sini. Oke, selanjutnya kita cari lagi high yang baru. Kalau high baru belum tercipta, maka di sini kita akan entry buy ya. Kalau high yang baru belum tercipta, di sini kita akan entry buy. Oke. Nah, kita cari lagi high yang baru, high pullbacknya di mana atau inducementnya di mana? Inducementnya di sini. Nggak kejemput, dia malah membuat high yang baru lagi ya. Buat high baru di sini. Kita cari pullback terdekatnya. Nah, di bagian ini ada pullback terdekatnya. Jadi teman-teman harus jeli ya melihat. Nah, untuk pullback sendiri atau inducement sendiri walaupun di break oleh sumbu maka itu sudah valid. Nah, ini di break sumbu. Nah, berarti ini valid high. Dan high ini kita lihat apakah di break body? Ya, jelas. Nah, ini namanya low, higher low. Nah, ini higher low-nya di bagian sini. Dan seharusnya kita bakalan entry buy di daerah ini. Kan ekspektasinya market sedang uptrend nih. Jadi seharusnya market membuat high baru. Namun bisa teman-teman lihat di sini tercipta yang namanya change of character. Low yang valid ini di break oleh body. Nah, ini dinamakan dengan change of character. Berarti kita akan membidik entry sell. Dan di sini high valid. Kenapa ini menjadi high valid? Karena low yang valid ini di break body. Jadi change of character ya. Dan high ini dinyatakan valid. Nah, kita bakalan cari entry sell di zona ini, di zona ekstrim. Nah, syarat-syarat untuk order block itu ada juga teman-teman.
terdapat liquidity sweep atau imbalance atau belum tersentuh ya, atau belum termitigasi. Nah, di sini juga ada fresh supply, bisa dijadikan zona entry. Kita lihat dulu price-nya. Kena tidak nih? Bentar. Nah, ini teman-teman, zona entry itu banyak sekali. Ini dia zona entry menggunakan order flow. Order flow itu dimana pergerakan terakhir. Nih, di saat naik, tap. Nah, di bagian inilah order flow. Saya tidak menyarankan untuk entry di order flow. Kenapa? Karena sangat besar nih. Zonanya sangat besar loh. Jadi ada masanya price merespon order flow, order block, fresh SND atau imbalance. Untuk lebih detail nanti bakal saya buatkan video. Nah, dia menciptakan BOS. Apakah BOS ini valid? Tidak teman-teman, karena dia tidak mengambil inducement. Inducementnya memang di mana? Inducementnya di sini. Ini pullback terakhir atau minor low terakhir. Ini harus mengambil ini, dan ternyata tidak diambil. Oke, dia membuat low yang lebih baru. Pullbacknya juga pindah ke sini. Ini inducementnya. Dia malah turun lagi dan makin turun. Nah, ini zona tadi, tapi sayangnya kita sudah menemukan valid struktur di sini ya. Jadi ini tidak berlaku lagi. Kita lihat lagi. Oke, di sini dia membuat low baru, low terakhir, dan pullbacknya di mana? Inducementnya di sini nih, inducement di sini. Oke, kita tunggu price apakah. Nah, mengambil inducement ini berarti ini valid lower low, nah, valid swing low. Dan kita cari untuk titik entry-nya. Saya sangat menyarankan entry di extreme order block, tapi terkadang market menuju extreme, menuju order flow, menuju imbalance. Nah, namun itu bisa teman-teman pelajari secara detail lagi nanti ya. Kita cari order block yang berpotensi pemantulan. Yang pertama di sini ya. Di sini saya melihat ada fresh supply. Dan kedua, ini sudah termitigasi ya. Kena sumbunya, jadi tidak berlaku lagi. Saya ambil yang di paling atas, karena jika ini dia di break, zona ini di break atau sumbu ini di break body lagi, berarti tercipta yang namanya change of character lagi nih teman-teman. Di sini kita bisa melakukan entry sell. Bentar. Nah, SL-nya bisa ditaruh di atas swing itu. Dan untuk TP yang realistis, minimal yaitu di order flow ini. Nah, di sini order flow buy. Ini order flow buy. Nah, TP1 bisa di sini. Dan untuk TP2 bisa di sell set liquidity. Nah, makin bingung kan karena banyak istilah ya. Dan yang ketiga bisa target untuk dia membuat BOS baru, oke? Sini saya taruh sell lagi karena ini adalah fresh supply yang berpotensi juga untuk pemantulan arah harga nih teman-teman. Ini oke. Sampai order flow-nya saja ini sudah lumayan loh nih, 1 banding, kalau sampai sini ya TP misalkan sampai sini, karena ini order flow-nya itu udah 1 banding 6 ada kayak. Oke, kita lihat.
sebentar. Wah, ini hit ya. Ini hit. Apakah dibablas atau langsung turun? Nah, teman-teman bisa melihat loh, price langsung turun di fresh SND ini. Jadi target kita dia harus membuat yang namanya break of structure lagi ya, atau boss. Karena kita ikut bias terakhir. Ingat, ikut bias terakhir. Wah, lama sekali. Saya tukar dulu ke time frame daily. Oh, udah TP1 ya. Sudah TP2 malan. TP1 kan tadi di itu, di order flow. Nah, TP1 kan tadi di order flow-nya di sini. Nah, ini TP2 yaitu di sell set liquidity atau di SNR sebelumnya. Nah, oke, yang ini saya hapus dulu. Kita lihat nih apakah break body. Oke, press break body ya. Berarti jika press break body, jadi high-nya berpindah nih ke sini. Oke. High-nya pindah ke situ. Kita validkan lagi low ini. Ingat seperti yang saya sebutkan tadi, sebuah swing yang valid harus mengambil pullback terdekat atau inducement atau minor low. Nah, kita lihat pullbacknya di mana? Pullbacknya di sini. Ini kan low terakhir, ini pullback terakhir. Nah, diambil, berarti ini valid low. Tugas kita selanjutnya mencari entry point sell lagi. Di mana? Di mana ya? Ini high valid yang pastinya pertama ada di sini. Yang kedua di zona ini. Kenapa saya tidak mengambil zona ini teman-teman? Bukan karena ini sudah replay ya, bukan. Karena kita harus mencari daerah diskon. Jadi di SMC itu ada yang namanya diskon dan premium teman-teman. Jika kita ingin entry ya seharusnya kita mengambil zona-zona diskon teman-teman. Zona diskon dan premium itu adalah zona equilibrium. Nah, sekarang kita lihat apakah price menyentuh atau bablas semua harganya. Apalagi teman-teman bisa menunggu nih di valid swing high ini, lower high ini ya. Nah, itu enak kali. Itu enak sekali karena win rate-nya sekaligus risk rewardnya besar teman-teman, seperti yang kita contohkan yang tadi. Karena jika di break yaitu terjadi change of character, kita bisa melakukan entry buy nantinya. Wah, lama. Saya tukar dulu ke daily. Lama sekali kalau di H1 ini. Makin besar time frame, makin besar juga akurasinya teman-teman. Nah, kalau di daily high validnya di sini ya, masih di sini. Namun kalau di H1 dia sudah berpindah nih.
Bentar, nah ini rada salah nih mapping zonanya. Kalau di daily dia harus di sumbu terakhir nih teman-teman, di sumbu paling tinggi yang ini ya. Karena di sini saya hanya mencontohkan dulu, melihat bias arah harga, bukan mencari zona entry yang tepat. Nanti bakalan saya kasih tahu untuk mencari zona entry yang tepat. Nah, hit kan malah membuat boss lagi. Di sini tercipta boss lagi. Oke. Kita validkan lagi low ini. Kalau di daily low ini belum valid karena inducementnya di bagian ini. Nah, kita lihat dulu ya di time frame H1 inducementnya di mana. Nah ini bos. Nah kalau di H1 dia sudah mengambil inducement nih teman-teman. Bentar. Nah kita ulang dari sini ya. Dia kan bos di bagian ini nih. Bos di bagian ini. Inducementnya di mana? Inducement di atas ini. Nah Price nggak sanggup nih ngambil inducement, malah turun lagi. Jadi inducementnya pindah ke bagian ini. Nih, Price malah turun lagi ke sini. Jadi inducement juga berpindah ke sini. Nah, Price malah turun lagi. Jadi inducement juga berpindah ke sini. Nah, inducement terakhir di sini ya. Oke, inducement diambil berarti ini valid low. Supaya cepat kita cari zona entry-nya di daily saja teman-teman. Tunggu, kita lihat dulu valid struktur di H1 tadi. High-nya yang mana ya? High-nya H1 tadi yang valid berarti di sini nih. Ini high validnya dia 1. Nah, zona entry-nya saya akan menandai dulu 1 di sini. Dan kita bisa menggunakan Fibonacci nih, melihat zona premium dan diskon teman-teman. Untuk zona diskon di atas 0,5, bagian atas ini udah diskon ya. Kita bisa entry di sini. Zona 0,6 0,5 bisa, karena itu sudah termasuk zona diskon. Kenapa tidak di bawah ini? Karena ibaratkan harga masih mahal teman-teman. Nah, saya ada 2 zona entry ya. Kita lihat price bakal respon area mana. Ubah lagi ke daily. Oke, di daily pas ya. Ini sumbu terakhirnya. Order block itu tercipta hanya 1 candle teman-teman. Hanya 1 candle yang paling tinggi, yang sumbunya di luar ya. Seperti ini, nih sumbu ini sumbu di atas. Nah kalau di bagian sini ini nih sumbunya bagian ini ya. Kalau ini belum tercipta, bagian ini belum tercipta ya di sini bisa. Nah lihat di sini. Gitu ya, di paling atasnya, sumbu paling atasnya, candle apapun itu pokoknya di luar lah sumbunya, paling atas, paling tinggi. Oke, kita lihat price. Price direspon, tapi hanya beberapa pip nih teman-teman, langsung di break body. Belum change of character karena high valid di sini. Kalau ini di break body berarti change of character. Yang tadinya turun langsung kenaikan gitu. Kita tunggu di sini. Oke, kalau saya sih biasanya kalau ada doji gini saya ambil di body doji. Ini teman-teman bisa lihat ya, candle di tengah-tengah ini ada doji. Saya mengambil di ini dengan high-nya yang ekor ini yang paling tinggi.
Beuh, langsung direspon gak tuh? Dan minimal dia harus membuat low baru nih, harus break off struktur sini. Nah minimal di sini. Nah dapat kan? Nah tugas kita selanjutnya high berarti pindah ke sini. High yang valid, higher low yang valid pindah ke situ, dan lower low nya kita cari lagi. Karena di sini di time frame daily ini pullback terakhir di bagian ini ya, ini pullback terakhir. Ya udahlah kita gunakan daily saja biar nggak lama nih teman-teman. Tunggu. Di sini dia turun lagi, apakah lebih rendah? Kita lihat. Oh enggak, sama. Nanti inducement tetap di sini ya. Kalau lebih rendah, inducement baru pindah ke sini teman-teman. Kalau yang ini lebih rendah, inducement baru berpindah ke sini. Tapi kalau sama tinggi ya tetap inducement di sini. Kita lihat. Oke, inducement diambil. Inducement diambil. Berarti ini valid low. Oke. Kita cari zona entry yaitu di bagian ini. Nah, ini. Satu di sini. Kalau kita gunakan Fibonacci tadi ya satu di situ dan satu lagi di sini. Nah, jika ini loss nggak apa-apa teman-teman. Silakan, nggak apa-apa. Ini cuma tipis lossnya. Teman-teman lihat nih, risk reward yang tadi, entry di sini, TP-nya di sini, atau maksimal dia membuat bos baru. Nih, SL-nya cuma tipis, nggak apa-apa. Kita udah profit banyak kalau menggunakan technical ini. Kalau di trading real ya, karena ini backtest. Belum menyentuh tapi udah turun nih. Kenapa? Karena di sini ada zona imbalance teman-teman. Nih. Dia merespon zona imbalance. Dia break ini tapi merespon zona imbalance. Inilah imbalance. Dimana candle ini dan candle ini, candle yang atas ini sama bawah ini terdapat gap teman-teman. Terdapat zona kosong yang belum tertutup. Ini imbalance. Oke, kita cari lagi imbalance. Ini imbalance, banyak nih kalau imbalance candle-candle kayak gini. Nah, apakah dia membuat bos? Kita lihat. TP kan. TP, sial sekali. Tapi tenang saya teman-teman, kalau kita ketinggalan entry, kita tahu konfirmasinya. Konfirmasinya di low time frame bakal tercipta yang namanya change of character di time frame 1 jam atau 4 jam. Kalau 4 jam di sini change of characternya ini minor ya, masih minor change of character. Nih. Itu merupakan change of character tapi di zona-zona tertentu, bukan sembarangan zona. Oke, sekian dulu video dari saya. Mungkin nanti bakal saya buatkan video yang lebih mendetail tentang market struktur. Ada banyak nih, order block untuk zona entry, order flow, imbalance, liquidity sweep, masih banyak video lainnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya Virgen Hari pamit undur sendiri.